Halo Sobat Smesco, selamat jumpa lagi di acara podcastnya Smesco bersama saya Mirah Ayu. Dan kali ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan Sobat Smesco yang punya usaha yang udah berjalan dan telah melewati masa pandemi, gimana mereka bertahan dan sebagainya. Dan kali ini udah hadir bersama kita adalah sobat kita yang satu ini dan usahanya juga soal minuman. Beliau adalah Bapak Agi. Ini namanya Bapak Agi dan beliau punya usaha apa Pak? Silakan Pak, langsung memperkenalkan diri dan usahanya apaan? Silakan Selamat Pak. pagi Mbak. Ya. Selamat pagi teman-teman UMKM. Ya. Alhamdulillah nih saya diundang oleh Smesco ya, dalam apa mengiklankan atau apa ini mempromosikan produk kami ya, yaitu Circle. Circle itu apa? Circle itu sirsak kelapa. Jadi paduan sirsak kelapa dengan isian bisa buah leci dan dicampur dengan rendaman daun mint. Gitu. Oh, gitu. Jadi itu kita mix, kita padu sehingga ada sedikit tambahan apa ya? Seedless itu apa ya? Apa kayak yang kecil-kecil tuh hitam tuh seperti ini nih. Selasih ya, dicampur selasih. Ini Bapak bikin sendiri atau gimana Pak? Iya. Tadinya kan saya berdua dengan istri ya. Dengan istri, terus kemudian ada karyawan 2 karena permintaan banyak kayak itu pas pandemi justru malah banyak. Sebelumnya mulain usahanya dari kapan Pak? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu tahun 2017. 2001 ya? 2011 ya? Pandemi itu 2021. 2 tahun. Ya 2020-an. 2020-an. Ya, 2020-an. Itu mulainya 2020. Mulai 2020-an kita berdua dengan istri, terus kemudian kita ambil karyawan 2 karena memang permintaan itu bisa sehari itu bisa 200 botol pada saat itu. Wow, banyak juga ya Pak. Gitu, itu iya. baru mulai merintis sudah langsung 200 atau? Setelah 3 bulan berjalan. 3 bulan berjalan. Jadi itu dari mulut ke mulut aja gitu. Dari mulut ke mulut, terus akhirnya ada reseller. Gitu. Kita ada 20 reseller dulu kan, waktu pandemi itu gitu. Sampai dengan pandemi selesai, terus berkurang. Tunggu Pak, ini kan minuman ya Pak ya? Iya. Waktu pandemi itu Bapak tetap buka atau Online. tutup? Online. Semua online saya. Itu nggak pernah offline. Dari awal memang online. Usahanya dimulai Iya, langsung online. Okay. Karena lebih mudah dan lebih praktis juga, sederhana kalau online lah ya. Online itu pakai platform apa Pak? Status IG, terus story IG, terus status WA, sama apa grup-grup WA sih gitu. Kemudian mereka punya apa? Ada keinginan untuk jadi reseller. Udah akhirnya saya produksi, mereka penjualan. Jadi lebih banyak dibantu oleh reseller marketing gitu. Kalau kami hanya produksi aja. Waktu itu udah langsung buka buat reseller atau Bapak sempat dagang langsung dulu, ecer dulu, terus baru? Enggak, semua online langsung ada reseller? Ya, langsung dagang, terus langsung ada reseller yang berminat. Gitu. Ini produknya berapa lama tahannya Pak? Dia kalau freezer itu hampir 3 bulan juga bisa. 3 bulan kalau freezer ya. Tapi kalau misalnya hanya di lemari es atau kulkas itu paling berapa? Paling cuma 4 hari atau seminggu. Paling jauh nih reseller Bapak di daerah mana Pak? Paling jauh itu dulu sampai Purwakarta. Bapak produksinya di daerah mana? Ada agen gitu, tapi dia punya reseller lagi. Nah reseller itu di Purwakarta gitu. Maksudnya kan pengirimannya tuh agak-agak sulit ya pastinya. Kan emang harus dalam kondisi beku. Tertentu gitu kan, harus beku gitu. Iya. Makanya syarat buat agen atau reseller dari kami yaitu punya freezer. Gitu. Dan pengiriman harus itu dalam keadaan freeze, beku. Sebelum ngomong syarat-syarat jadi reseller nih Pak, boleh ceritain dulu nih awal muasalnya gitu kan, asal muasalnya itu kok bisa kepikiran punya bisnis ngelola minuman ini gimana Pak? Dari dulu saya bekerja gitu ya, di dunia penerbangan. Gitu. Wah, ngeri banget. Selama luar angkasa nggak Pak? Tahun, iya. Selama 16 tahun itu ya hanya di rumah tuh hanya seminggu tuh 2 hari gitu ya. Sisanya ya itu terbang ke sana kemari gitu. Karena kebetulan saya
teknisi kan, engineer kalau bisa di dalam penerbangan itu. Cuma ya dengan kondisi pekerjaan saya yang seperti itu, akhirnya saya dengan istri buka usaha lain, ya itu ada lembaga pendidikan. Gitu. Kemudian istri punya kemampuan untuk kuliner gitu kan. Akhirnya dengan usaha kuliner itu saya keluar dari pekerjaan gitu. Kemudian saya pegang lembaga pendidikan, istri pegang kuliner gitu. Nah, ternyata kuliner ini harus perlu dibantu gitu. Karena lembaga pendidikan udah bisa autopilot untuk bisa dijalani gitu. Jadi akhirnya saya berbagi tugas, istri dari makanan, saya dari minuman. Gitu. Menurut Bapak nih ya, perlu fokus nggak sih Pak punya bisnis gitu Pak, ngejalanin punya bisnis sendiri gitu? Iya, kalau saya pengalaman saya terus dari diskusi dengan teman-teman yang usaha gitu, ternyata memang fokus itu penting gitu ya. Jadi kita pikiran tuh nggak kemana-mana, fokus bagaimana ini harus naik, harus grow up gitu kan. Nah nih teman-teman nih, buat yang lagi masih kerja terus udah mulain buka usaha, kayaknya kalau menurut Pak Agi itu kayak perlu resign supaya fokus, supaya usahanya berkembang gitu ya Pak Agi ya. Karena saya fokus, akhirnya saya alhamdulillah ketemu Smesco nih gitu, gitu kan? Yang bisa mengarahkan, oh ternyata ada level saya naik gitu dari minuman yang biasa, terus kemudian ada sertifikat halal gitu kan, itu iya, betul. Ada nilai tambah dari produk gitu. Nah di Smesco saya ditawarin pada saat itu gitu, ya udah akhirnya alhamdulillah nih udah jalannya gitu kan. Itu Bapak dibantu sama Smesco buat urus apa ya Pak? Urus sertifikat halal pada saat itu. Sertifikat halal ya? Sertifikat halal. Ini halalnya self declare atau halal reguler sih Pak? Ini kan produk ya Pak? Iya, ini produk. Boleh lihat ya Pak? Kalau ini bisa dicoba. Oh ini nih, sirsak kelapa. Sirsak kelapa. Kok belum ada halalnya Pak di sini Pak? Nah, ini kan kemarin itu jadi stok stiker itu kan masih banyak ya. Stok stiker masih banyak, jadi belum ada tulisan halalnya. Nanti kalau misalnya ganti stiker, kita produk stiker lagi, baru situ ada halal. Ini boleh dicoba Pak? Boleh Mbak, silakan Mbak. Dikocok dulu kali ya Pak? Udah kayak skincare nih, harus dikocok dulu nih. Pak, sebulan produksinya berapa banyak Pak? Sekarang ini sebulan itu bisa berapa ya? 300 lah ya. 300 botol. Iya. Dulu sehari 200 botol dulu ya, waktu zaman pandemi. Sekarang menurun gitu. Kok jauh banget Pak? Iya, makanya saya juga kurang bisa ingat. Cuma saya lihat di kalau kita biasa kan kalau ngecek marketing itu lihat aja di Google kan. Sirsak kelapa gitu, itu masih urutan kita. Jadi dari sirsak kelapa Cafe Anan itu masih di atas posisinya gitu. Tapi secara faktanya langsung pembelian itu sedikit gitu. Ya dari agen-agen terutama. Nah, nanti mau puasa nih dia naik lagi. Oh gitu. Iya. Tapi memang sebenarnya rada unik ya Sobat Smesco, gabungan sirsak sama kelapa. Sebentar, gimana cara efektif memisahkan daging sirsak dengan bijinya Pak? Itu kita susah, kan? sudah ada supplier yang bisa menyediakan. Oh udah tanpa biji? Iya, tanpa biji, dengan daging kelapanya saja gitu. Maksudnya daging kelapa dengan? Ya kita nggak pakai air kelapa gitu ya, tapi hanya daging kelapanya saja. Karena memang air kelapa itu lebih mempercepat basi gitu ya. Gitu. Emang seger banget sih. Ada asam-asamnya gitu, terus manisnya juga. Apalagi kalau agak beku sedikit gitu Mbak. Jadi kayak kayak milkshake gitu kan. Itu lebih ini. Pak, tapi sebenarnya sih dari tadi emang kepikiran dari pertama kali nyebut sirsak itu kan, jadi yang kebayang tuh kan agak repot ya nyopotin misahin bijinya sama dagingnya. Betul, itu kan. Jadi ini kelapa muda Pak? Kelapa muda, kelapa pilihan. Jadi udah emang nggak pernah ganti-ganti. Saya supplier kelapanya tuh ya orangnya itu karena udah paham gitu kelapa yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Balik lagi Pak ya, tadi kan Bapak bilang waktu sebelum pandemi itu 200 botol sehari. Iya. Terus setelah kan pandemi itu 2-3
3 tahun ya baru recovery, bangkit beneran nih kira-kira 2023 kemarin nih. Itu gimana tuh Pak ngelewatin pandeminya itu Pak? Kalau saya pakai apa ya? Pakai ilmu langit kali ya. Kalau saya pakai ilmu langit, marketing agak ada gitu kan. Gitu ya. Iya, marketing pada saat itu saya hanya ya dari mulut ke mulut gitu. Belum profesional lah untuk itu. Bahkan sampai sekarang juga saya melihat ya belum profesional gitu. Jadi pengen butuh lebih termanage dari pembelian, dari stok barang gitu kan. Gitu ya. Itu ya dengan sendirinya aja gitu Mbak, ada pesanan gitu. Bapak belum termanage dengan baik aja sehari bisa 200 botol dulu. Gimana termanage dengan baik Pak? Iya. Karena memang dari bahan-bahan bakunya ini kan kalau bisa dikatakan itu menengah ya. Gitu ya. Bahan bakunya harga menengah gitu ya. Makanya kalau beda dengan sisa kelapa yang di luaran sana gitu kan. Ya bisa ini sebotol saya jual di marketplace itu 60 sampai 90 ribu 1 liter. Ini 1 liter Pak? 1 liter. Gitu. Tapi ini belum ada tulisan 1 liter ini Pak, soalnya jadi nggak ngerti juga nih. Iya. Ya makanya kayak gini kan belum termanage ya, maksudnya belum terprofesional untuk dari segi dari packaging, kemasan segala ya Pak ya. Ini ada berapa varian Pak? Kalau dari Cafe Hanan kita punya produk itu selain Circle juga ada Pikoko ya. Pikoko tuh pineapple coconut. Jadi memang perpaduan nanas dengan kelapa ya, dicampur dengan daun mint. Iya. Sama selasih, campur selasih sama Thai tea. Thai tea ini ya kalau orang bilang sih Thai tea-nya beda banget gitu. Bedanya apa Pak sama Thai tea biasa? Ini Thai tea kayak dulu kan saya sering terbang ke Singapura, ke Malaysia gitu. Itu persis Thai tea dari sana. Gitu. Beda dengan Thai tea yang ada di sini. Gitu. Jadi memang saya berusaha untuk rasa tuh seperti yang saya sama istri tuh bilang kayaknya rasa seperti yang di sana aja gitu, kayak yang di Malaysia, yang di Singapura gitu kan. Biar rasanya rada beda kan ya. Iya. Karena kalau yang lain kan biasanya menyesuaikan dengan selera lokal. Iya. Berarti bisa jadi tuh Pak punya potensi buat ekspor karena kan rasanya kan udah bukan rasa lokal aja gitu kan. Nah terus selain kemasan yang seliteran gini ada kemasan yang kecil nggak Pak? Tergantung permintaan. Kalau saya sekarang dulu ada yang 500 kan, 500 mili gitu kan. Nah karena lebih banyak permintaan yang 1 liter gitu, akhirnya kita tetap produksi yang 1 liter dulu gitu. Kadang saya produksi yang pakai gelas juga gitu. Gelas plastik. Gelas yang plastik. Berapa mili? Berapa os ya itu? 12, 14. 200 mili liter. 250 ya. Minuman gelas aqua gelas gitu. Iya. Itu dijual berapa Pak? Gitu. Kalau yang segitu? Berapa ya? 15 sampai 17.500. Gitu. Tapi emang rasanya ori banget sih, emang sirsak dan kelapa banget sih, nggak ada pengawetnya ya Pak ya. Mungkin kalau bisa saranin nih Pak, di sini juga dikasih juga nih Pak, jadi kesannya kayak pengobatan gitu kan Pak, jadi mungkin bermanfaat untuk kesehatan apalah gitu nggak sih Pak? Iya katanya kalau sirsak tuh katanya apa ya? Darah tinggi apa ya? Iya, kolesterol gitu. Ya? Mungkin kedepannya bisa sering-sering berkomunikasi sama teman-teman di Smesco Pak. Kita ada pusat layanan UKM yang bisa banget dimanfaatkan untuk dapetin informasi-informasi mengenai peningkatan produk seperti apa gitu. Kalau menurut aku sih ini saya bukan ahli kurasi, kita ada tim kurator lagi. Nanti setelah ini Bapak bisa langsung ketemu sama tim kurator kita Pak. Siap. Buat langsung dikurasi ini kemasannya seperti apa, rasanya kayak apa gitu. Nah dari bisnisnya nih Pak, kira-kira kan kalau selama ini dari tadi Bapak bilang Bapak berarti masarinnya itu cuma lewat Instagram, Facebook mungkin ya Pak ya, sama WhatsApp gitu. Nah dari situ aja Bapak sebulannya berapa Pak? Produksinya? Sekarang ini atau yang sekarang ya sebulan bisa
300-an. 300-an botol Iya. yang ukuran besar seperti ini Iya. ya Pak. Itu mungkin kedepannya Bapak kepengen apa sih Pak untuk ngembangin usahanya ini? Iya, paling nggak mengembalikan jumlah penjualan dulu ya. Maksudnya ilmu apa yang harus dipakai gitu kan. Bapak udah pernah ngadain riset kecil-kecilan gak sih? Riset saya cuma hanya di itu aja, selain dari jumlah reseller sama Google aja ya. Google. Tapi Bapak searching. pernah iklan buat di SEO gitu, search engine optimization itu sama di Udah enggak, dulu iya. dulu iya ya. Iya. Karena memang ya harus termanage. Mungkin ya. dulu karena pakai SEO Pak jadi jadi Bapak omsetnya banyak, bisa jadi kalau itu diulang jangan-jangan bisa kayak gitu lagi Pak. Ya, dulu ya mungkin karena dibantu reseller sih. Sebenarnya dulu tuh dibantu reseller. Banyak reseller yang membuat marketplace gitu, Mbak. Oke, Masuk ke marketplace. waktu pandemi justru ya Pak? Iya. Waktu masa pandemi Iya, ya? iya. Mungkin sekarang resellernya udah pada kerja Pak. Mungkin. Dulu resellernya Betul. iya kan banyak banget dulu yang di WFH-in gitu dari kantornya terus jadi Iya, reseller mungkin. itu banyak banget yang terus akhirnya setelah kantornya beroperasi lagi Betul. akhirnya resellernya agak-agak ditinggalkan gitu kan. Iya. Berarti Iya, emang bisa. Bapak harus nyari reseller lagi nih Pak. Makanya butuh pendamping dari semua orang buat kedepannya gitu. Boleh Pak, nanti Bapak di program 2024 ini kita ada program inkubasi juga Pak. Kalau tahun lalu jumlahnya lebih banyak dari program inkubasi di tahun 2023 lalu. Biasanya kita pendampingannya itu bisa sampai 6 bulan. Gitu Pak. Dan setelah itu biasanya ada grup-grup bisnis yang bisa diskusi langsung sama narasumber yang waktu pendampingannya dilakukan gitu Pak. Jadi bisa jadi seperti craft dan fashion tahun lalu itu pendampingannya sampai berkelanjutan jadi 2 tahun Pak. Jadi selama 2 tahun itu teman-teman yang ikut pendampingan yang ikut inkubasi waktu itu selama 2 tahun itu tetap diajak buat pameran-pameran kayak gitu Pak. Berikutnya untuk legalitasnya sendiri produk Bapak udah lengkap Pak? Sertifikat halal dan haki. Haki ya? Iya. BPOM belum ya Pak? Belum. Nah, BPOM Pak sebentar lagi Pak. Ini kan kira-kira berarti Bapak udah buka bisnis dari tahun 2020 itu kira-kira udah mau memasuki tahun kelima kali ya Pak Iya. sekarang. Tantangan paling gedenya apa sih Pak? Dari mulain dulu diriin sampai sekarang? Bahan baku dengan apa ya, saingan ya, maksudnya dengan kompetitor kompetitor, dari Dari- produk serupa. iya. Emang Padahal banyak Pak circle di luar Pak? ngikut Mbak. Oh, Gitu. Jadi oke. ngikut dengan brand lain. Makanya saya waktu buka circle itu kok makin kesini makin banyak yang ngikut gitu. Akhirnya saya ngajuin haki dulu gitu. Oh. Jangan sampai Pinter, kata pinter. circle itu diambil orang. Diambil gitu. orang, Iya. iya betul. Berarti legalitasnya mesti diurusin lagi tuh Pak biar lengkap, biar Iya, bisa. insyaallah nanti. Dan juga Pak ya ada banyak informasi soal ekspor nih kalau Bapak emang kepengen ekspor gitu, itu kita juga ada Pak di pusat layanan UKM kita buat teman-teman yang mau ekspor kayak gitu. Menurut Bapak ya, circle ini jujur li aku sendiri baru tahu circle ya gara-gara produk Bapak ini kemarin masuk ke database kita. Ada produk lucu nih gitu namanya sirsak kelapa gitu. Tapi sebenarnya emang banyak di luaran Pak. Semenjak saya keluar circle itu, nah itu kan banyak tuh keinginan-keinginan atau pembeli yang mau circle itu, tapi ya akhirnya kompetitor ini minuman bagus nih gitu kan, karena saya kadang-kadang ada justru yang mereview gitu, ada dari reseller tuh dia coba di pengajiannya gitu misalnya ada salah satu artis gitu dulu tuh. Nah, terus dia mereview itu, nah terus di videoin gitu kan. Akhirnya ya itu kita coba jadiin iklan gitu, jadiin promo gitulah di status story IG terus di medsos lah gitu, di
WA gitu. Tapi itu berhasil Pak waktu itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berdampak ya Pak sama omset, Berdampak, sama salesnya ya. Iya. Oh, Ya, oke. ini lebih banyak kami tuh dibantu dengan reseller sih sebenarnya. Daripada balik lagi ya, Pak, kami ya. yang langsung terjun langsung untuk promo gitu. Ini berarti bisa inspirasi buat teman-teman yang lagi mau ngembangin usahanya. Jadi nggak cuma ngandelin masang iklan, tapi juga ngandelin perbanyak reseller, ya Pak ya. Sama hubungan betul. Jadi komunitas. So, jaga hubungan baik sama komunitas-komunitas yang emang ada di circle Iya. kita sendiri ya Pak ya. Jadi lebih mudah memaintainnya gitu buat jadi reseller atau emang jadi customer tetap ya Iya, Pak ya. iya. Nah, ini kan bentar lagi mau puasa nih Pak. Kira-kira Bapak mau ada launching program khusus gitu buat naikin sales Bapak selama Ramadan nanti? Belum sih ya, cuma hanya ini aja menjaga ketersediaan bahan baku itu paling yang fokus. Itu penting banget ya. Sebenarnya sulitnya apa sih Pak? Maksudnya emang pernah gitu Bapak sampai bahan bakunya itu, idih susah banget gitu dapatnya gitu. Karena kami tuh pakai bahan baku satu brand gitu ya. Hah? Satu brand, nggak nyoba brand-brand lain gitu karena takut untuk Rasanya berubah beda. rasa gitu. Nah kalau bicara satu brand berarti kan ya kalau brand ini nggak ada bahan bakunya gitu kan, kita untuk gitu. ke bahan baku lain sulit gitu. Makanya ini dulu yang kita jaga gitu, bahan baku dengan brand yang sama yang biasa kita gunakan. Berarti kayaknya Bapak juga nggak cuman ketersediaan produknya, juga stabilitas harganya ya Pak ya? Betul. Karena naikin susah, turunin juga susah biasanya harga ya kan gitu. Buat Iya. kita kalau misalnya kita naikin juga kan pembeli juga kadang-kadang jadi berkurang gitu. Jadinya harganya mahal padahal memang bahan baku udah mahal gitu kan. Gitu Pak. Terus untuk yang buat naikin salesnya selama Ramadan ini, Bapak kira-kira mau ngadain program diskon kah atau open reseller gede-gedean atau gimana Pak? Paling yang ke depannya open reseller. Open reseller Iya, ya? Open reseller. Karena open resellernya kalau kita beli putus ya Mbak ya. Maksudnya nggak konsinyasi nggak. Gitu. Oh nggak konsen, jadi Iya. beli berapa gitu? Iya, beli berapa, ada minimum order gitu kan. Nah, itu, Berapa sih Pak minimum ordernya? 10. Oh 10 10. botol ya, tapi syaratnya itu tadi punya freezer. Gitu. Oke. Punya freezer. Karena memang ini tanpa pengawet kan, terus lebih cepat basi gitu kalau misalnya dia tidak dalam kondisi beku. Itu setiap kali pembelian 10 minimal baru bisa jadi dapat harga reseller gitu? Iya. Ah, oke. Berapa persen sih Pak? Boleh tahu nggak? Berapa persen ya? Atau bisa jadi agen? Bisa jadi agen. Jadi Bapak buka kayak Iya, gitu ya? bisa jadi Tapi agen. mungkin nggak sih kalau misalnya, sebentar Pak ya, ini jadi perhatian juga. Maksudnya kan misalnya Bapak ini emang udah punya, ini buat teman-teman yang pengen buka, pengen nambah sales dari cara memperbanyak reseller dan agen ya. Itu Bapak punya sistem sendiri nggak sih? Agennya itu harus ada di tiap kota. Terus Iya. dia ini kayak gitu-gitu loh Pak, supaya nggak terlalu tabrak-tabrakan gitu nggak sih? Iya, saya Reseller. kalau buat agen tiap kota ya, Jakarta Timur gitu. Nanti Oh, per wilayah kota per wilayah. gitu. Kebetulan baru punya agen satu gitu di Jakarta Timur gitu. Nah untuk Jakarta Barat, Jakarta Selatan belum. Reseller langsung, tapi Iya, adanya. reseller langsung. Bapak udah punya berapa banyak reseller Pak sekarang? Dulu tuh hampir 20 ya reseller ya. Kalau sekarang? Sekarang paling ada 7 reseller sekarang. 7 reseller ya? Gitu. Mungkin karena memang Bapak, maksud saya mungkin karena Bapak juga kurang fokus atau gimana Pak? Jadi sekarang cuma 300 dengan 7 reseller gitu. Iya. Ya karena kemampuan Produksi. produksi terus kemampuan ilmu yang ada juga gitu. Gitu. Ya pada intinya sih memang kemampuan produksi gitu ya. Kemampuan produksi ya Iya, Pak ya? Iya, kemampuan produksi. Bapak sekarang mempekerjakan berapa orang di
Berarti ini masih home industry kan, Pak? Iya, satu. Oh, berarti Sekarang satu orang pekerja gitu ya. Kadang-kadang makanya akhirnya kita turun langsung. Bapak beneran jadi CEO berarti. Chief dari semua urusan yang ada di dalam bisnisnya Bapak berarti ya. Terus berarti untuk program open resellernya itu Bapak mau mulain kapan? Ini kan udah bentar lagi Selalu nih, Pak sih, Ramadan, kita Pak. selalu buka gitu. Mau kapan aja, kalau ada yang mau ya silakan. Nah itu Bapak ngasih tahu ke halayaknya, mempromosikan programnya Bapak itu lewat apa? Nah, itu lewat media sosial. Lewat media sosial Iya, hanya aja. medsos Lewat medsos. Iya. Tapi belum diiklanin ya Pak medsos? Belum. Belum. Nanti kalau mendekati seminggu sebelum puasa mungkin ya, atau nanti kan dikit lagi lah ini mau puasa kan berapa 13 hari lagi ya, mau Ramadan gitu ya, dikit lagi berarti untuk menerima open reseller gitu. Buat teman-teman yang mau jadi resellernya Circle, boleh nih. Nanti dipantengin di medsosnya apa Pak? Sirsa Kelapa Circle Cafe Hanan. Cafe Hanan. Iya. Itu emang Bapak punya kafe atau gimana? Kebetulan anak tuh kan namanya Hanan gitu ya. Saya inget dulu ada Sekjen PBB Kopi Hanan. Kopi Hanan. Gitu. Kenapa nggak Cafe Hanan aja gitu kan? Gitu. Terus sebelum punya offline-nya, kita punya online kan gitu kan. Jadi nanti tinggal ketika dari dulu tuh pengen offline gitu. Cuma ya itu tadi belum siap untuk ini. Tempat sih udah ada gitu, tapi mau offline tuh maju mundur gitu. Karena memang online aja kita keteteran gitu dulu kan. Ya kenapa harus offline dulu? Kenapa harus offline gitu kan? Mendingan kita fokus di online dulu gitu. Ya sebenarnya sih mau offline atau online nggak masalah, yang penting sales jalan terus ya Pak. Itu intinya. Yang penting cuannya masuk gitu. Kalau Bapak ini kan baru ada 3 ya. Kira-kira Bapak mau ada rencana buat nambah variasi gak sih? Mungkin rasa sirsak, rasa kopi gitu kan, bisa aja kan? Sebelumnya tuh ada itu jus dong. Ya, jus kedondong dulu tuh. Oke. Gitu. Enak kan jus kedondong itu? Iya. Balik lagi pertama ke bahan baku yang kesulitan. Kalau kedondong itu kan nggak ada yang siap digunakan, pasti kita harus buka kulitnya dulu gitu. Itu belum ada pada saat itu kan. Udah gitu terus juicer yang kita gunakan itu nggak kuat untuk. Nggak kuat. Karena kan kedondong itu kan keras. Gitu. Kita akhirnya ya udah kita berhenti dulu untuk jus kedondongnya, terus baru masih 3 produk ini. Nah. Iya. Boleh Pak ya nanti dicoba-cobain kali. Silakan Pak, nanti produk saya minum lagi ya Pak. aja. Saya ucapkan ke Smesco gitu atas semua bantuan yang diberikan gitu dari kepengurusan sertifikat halal yang baik gitu ya, yang nggak terlalu lama juga gitu sehingga produk saya bisa mengangkat gitu ya penjualan gitu. Terima kasih banyak melalui podcast ini gitu ya. Karena memang saya belum mengucapkan terima kasih nih untuk Smesco gitu. Baik. Berapa lama waktu itu ngurusnya Pak? Ya nggak nyampe berapa ya, sebulan lupa saya. Serius sebulan langsung keluar sertifikat halalnya? Iya bahkan kayaknya nggak nyampe gitu. Karena memang dari Smesco itu sempat ngubungin saya, cuma saya kan lagi sibuk tuh nggak terlalu ini kan. Gitu. Oke. Gitu ya, nggak nyampe sebulan kayak ini. Semua persyaratannya Bapak langsung bisa penuhi, Pak? Bisa. Lewat online kita. Bapak datang langsung atau gimana? Nggak, melalui online. Semuanya online? Terus hubungan by WA gitu, terus telepon gitu. Sempat telepon terus udah langsung ngisi formulir itu aja sih kalau yang saya alami ya gitu. Itu Bapak taunya bisa ngurus halal di Smesco dari mana? Dari teman. Iya, ya? dari teman. Temennya juga udah ngurus halal di Smesco? Dia kalau nggak salah dia pendamping sertifikat halal juga gitu. Cuma kebetulan dia lagi sibuk, coba hubungin ini gitu. Terus langsung dibantu sama Smesco. Tapi dia nggak di Smesco sebenarnya juga. Dia nggak di Smesco. Baik teman-teman, itu kesan dan pesannya Pak Agi dalam mengurus sertifikat halal di Smesco untuk produknya Circle, Sirsak Kelapa. Oke teman-teman semua, Sobat Smesco dan
yang udah bersedia menyaksikan sampai akhir acara podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Agi yang udah bersedia hadir ke podcast kita hari ini, udah dari jauh-jauh datang ke Smesco. Bermacet-macet ria pastinya. Terus terima kasih untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita ya tentang bisnisnya yang semoga menginspirasi juga buat teman-teman semua. Sekali lagi Pak Agi terima kasih banget udah bersedia hadir, dan semoga omsetnya Circle di bulan Ramadan ini dan seterusnya bisa melejit lagi. Amin. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak.